Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazul Priscilia dengan NIM 44523011170 dengan dari Prodi Digital Komunikasi. Judul video saya adalah peredaran hoax pada lansia yang melanggar etika jurnalistik atau KEJ. Saya akan deskripsikan studi kasus saya secara ringkas dan pandangan pribadi saya. Deskripsi kasus beredarnya informasi palsu di Facebook yang menyatakan pencairan dana pensiun hanya bisa dilakukan di kantor pos Indonesia, padahal ada banyak mitra bank lain. Informasi disanggah oleh akun resmi Pos Indonesia di Facebook. Pandangan pribadi saya, kasus ini menunjukkan betapa mudahnya informasi salah dan menyebar di media sosial dan potensi dampaknya pada masyarakat, terutama kelompok rentan usia. Pentingnya verifikasi informasi dan peran akun resmi yang meluruskan fakta yang sangat terlihat di sini. Etika dalam profesi komunikasi digital. Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Pihak yang menyebarkan mengklaim bahwa Facebook telah melanggar etika dan penyebaran informasi yang tidak benar dan bisa membingungkan dan merugikan publik. Tidak melakukan verifikasi fakta. Pelanggaran etika terjadi ketika informasi disebarkan tanpa cek dan recheck dan kebenarannya. Potensi merugikan publik. Informasi ini berpotensi untuk membuat pensiunan bingung atau bahkan merasa terpaksa hanya ke kantor pos, padahal ada pilihan lain dan mungkin lebih mudah bagi mereka. Penjelasan prinsip etika profesi komunikasi yang dilanggar. Prinsip akurasi dan kebenaran. Informasi yang disebarkan seharusnya akurat dan benar. Dalam kasus ini, prinsip ini dilanggar karena informasi yang disebarkan adalah bohong atau hoax. Prinsip tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk memastikan informasi yang dibagikan tidak menyesatkan atau merugikan. Penyebaran informasi di Facebook menunjukkan tanggung jawab ini. Prinsip kejujuran. Informasi yang disebarkan harus jujur dan tidak memanipulasi fakta. Klaim ini jauh dari kejujuran. Analisis kasus. Di sini saya mengambil dua teori analisis etika, yaitu deontologi atau kewajiban atau aturan. Kewajiban atau aturan. Menurut deontologi adalah kewajiban untuk tidak berbohong, untuk menyebarkan informasi palsu, tidak akan menyebar, mengklaim bahwa pencairan dana pensiun hanya di kantor pos adalah pelanggaran kewajiban moral untuk berkata benar terlepas dari niat atau dampaknya. Aturan dalam komunikasi digital harusnya adalah jangan menyebarkan misinformasi atau penyebaran berita tersebut yang tidak mematuhi aturan. Utilitarianisme adalah fokus pada konsekuensi atau suatu tindakan yang menyebarkan informasi palsu ini berpotensi menimbulkan kebingungan, kecemasan, ketidaknyamanan bagi para pensiunan. Dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Tindakan yang paling etis menurut utilitarianisme adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Menyebarkan kebohongan jelas tidak menghasilkan kebaikan, justru kekacauan. Solusi atau tindakan preventif yang bisa diambil dari profesi komunikasi ke depan adalah edukasi literasi digital, mengedukasi masyarakat terutama media sosial tentang cara mengidentifikasi berita palsu, dan penting kolaborasi dengan platform media sosial. Profesi komunikasi misalnya PR atau komunikasi korporat seperti Pos Indonesia atau Taspen harus aktif berkolaborasi dengan platform media sosial yang untuk mempercepat proses takedown atau pembelaan informasi palsu. Penguatan peran komunikator resmi atau badan instruksi terkait seperti Pos Indonesia atau Taspen terus lebih proaktif dan responsif untuk dalam memberikan informasi yang akurat dan meluruskan disinformasi melalui saluran resmi mereka. Pengembangan kode etik media sosial. Mengembangkan paduan atau kode etik jelas penggunaan media sosial bagi individu dan organisasi, menekankan pentingnya akurasi dan tanggung jawab. Pelaporan konten negatif atau palsu mendorong publik dan profesional komunikasi untuk aktif melaporkan konten yang terbukti palsu menyesatkan platform media sosial. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.